Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi mata kuliah seminar akuntansi keuangan yang bertemakan Forensic Accounting atau akuntansi forensik. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Indah Permatasari. Nanti ada teman saya Wastuti Rulianti dan Romi Juanda. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi. Ada menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Delary Crumbley, beliau adalah seorang editor in chief Journal of Forensic Accounting, mengungkapkan akuntansi bidang forensik adalah ilmu akuntansi yang cocok dengan hukum. Oleh karena itu, akuntansi bidang forensik dianggap dapat bertahan dalam kancah persetujuan pengadilan, termasuk dalam proses peninjauan judisial maupun administratif. Yang kedua itu menurut Webster Collegiate Dictionary dalam bukunya edisi 10, akuntansi bidang forensik dapat berarti berkenaan dengan pengadilan, bisa juga ditafsirkan menjadi berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Jadi akuntansi bidang forensik ini merupakan perwujudan penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Akuntansi forensik juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Pasal 179 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Nah, di sini banyak orang memahami profesi dokter dalam peraturan di atas dikenal dengan sebutan dokter forensik. Namun, ahli lainnya yang dalam hal ini termasuk juga akuntan belum banyak dikenal sebutan sebagai akuntan forensik. Akuntan forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan, namun juga berperan dalam bidang hukum di luar pengadilan, misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi, dan upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak. Yang kedua itu keahlian menjadi seorang akuntansi forensik. Yang pertama itu harus memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit. Yang kedua, pengenalan perilaku manusia dan organisasi. Yang ketiga, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan. Yang keempat, pengetahuan tentang hukum dan peraturan. Yang kelima, pengetahuan tentang kriminologi. Yang keenam, pemahaman terhadap pengendalian internal. Yang ketujuh, kemampuan berpikir seperti pencuri. Terus yang ketiga itu ada juga tugas akuntansi forensik. Secara umum tugas seorang akuntan forensik dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama jasa penyelidikan, yang kedua jasa litigasi. Empat itu ada gambaran tahapan dalam proses akuntansi forensik. Yang pertama itu menentukan kecurangan. Yang kedua itu pembentukan tim. Yang ketiga memulai dan teknik investigatif. Yang keempat seni wawancara. Yang kelima itu analisis laporan keuangan. Yang keenam bantuan komputer. Yang ketujuh ada pengumpulan dan dokumentasi bukti. Yang kedelapan laporan investigasi. Yang selanjutnya itu nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Wastuti Rulianti. Baiklah, saya Wastuti Rulianti akan melanjutkannya. Berikutnya penerapan akuntansi forensik di Indonesia. Bulan Oktober 1997, Indonesia telah menjajaki kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Metodologi akuntansi forensik. Akuntansi forensik biasanya memfokuskan pada area-area tertentu, misalnya penjualan atau pengeluaran tertentu yang ditengarai telah terjadi tindak kecurangan baik dari laporan pihak dalam atau orang ketiga. Lingkup akuntansi forensik. Di sektor publik atau pemerintahan, praktik akuntan forensik serupa dengan apa yang digambarkan pada sektor swasta. Perbedaannya adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di antara berbagai lembaga. Praktik di sektor swasta. Jasa-jasa tersebut adalah yang pertama analitik and forensik teknologi, yang kedua fraud risk management, yang ketiga PCPA review and investigation, yang keempat anti money laundering,
Service. Yang kelima, whistleblower hotline. Yang keenam, business intelligence service. Berikutnya, aset recovery. Aset recovery adalah upaya pemulihan kerugian dengan cara menemukan dan menguasai kembali aset yang dijarah, misalnya dalam kasus korupsi, penggelapan, dan pencucian uang atau money laundering. Di dalam aset recovery, terdapat tahap dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan bukti dan penelusuran aset. 1. Merencanakan tindakan investigatif. Yang kedua, membuat profil subjek. Yang ketiga, mendapatkan bukti keuangan dan subjek bukti lain. Yang keempat, mengorganisasikan data, membuat profil keuangan. Yang kelima, menganalisis data, membandingkan aliran kas dengan profil rekening. Dan yang keenam, melaksanakan kerjasama internasional. Yang kedua, pengamanan aset. Pengamanan aset diwujudkan dengan sebuah tindakan pemblokiran yang menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 adalah pembekuan sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk mencegah, dialihkan atau dipindah tangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Yang ketiga, proses peradilan. Dalam tahapan peradilan ini adalah pengumpulan bukti yang dilaksanakan melalui penyitaan. Yang berikutnya, pelaksanaan putusan. Pada saat proses peradilan telah menghasilkan putusan yang menginstruksikan perampasan aset, maka berbagai langkah harus ditempuh untuk melaksanakan putusan tersebut. Dan yang terakhir, pengembalian aset. Menurut Januar 2007-206, mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa pengembalian aset melalui perampasan jalur pidana, pengembalian aset melalui perampasan jalur perdata, pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dan KPK sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu yang pertama, pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta yang kedua, pengambilan aset secara sukarela. Untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi, KPK diberikan wewenang sebatas pengembalian aset dengan jalur pidana dan penyerahan secara sukarela. Apabila diharuskan menempuh jalur di luar pidana, maka kejaksaan selaku pengacara negara menerapkan mekanisme selanjutnya, baik secara perdata maupun mekanisme jalur administratif dan politik. Baiklah, sekian, akan dilanjutkan dengan Romi Juanda. Peradilan. Dalam tahapan peradilan ini adalah pengumpulan bukti yang dilaksanakan melalui penyitaan. Yang berikutnya, pelaksanaan putusan. Pada saat proses peradilan telah menghasilkan putusan yang menginstruksikan perampasan aset, maka berbagai langkah harus ditempuh untuk melaksanakan putusan tersebut. Dan yang terakhir, pengembalian aset. Menurut Januar 2007-206, mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa pengembalian aset melalui perampasan jalur pidana, pengembalian aset melalui perampasan jalur perdata, pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dan KPK sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu yang pertama, pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta yang kedua, pengambilan aset secara sukarela. Untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi, KPK diberikan wewenang sebatas pengembalian aset dengan jalur pidana dan penyerahan secara sukarela. Apabila diharuskan menempuh jalur di luar pidana, maka kejaksaan selaku pengacara negara menerapkan mekanisme selanjutnya, baik secara perdata maupun mekanisme jalur administratif dan politik.
Baiklah, sekian akan dilanjutkan dengan Romi Juanda. Peradilan. Dalam tahapan peradilan ini adalah pengumpulan bukti yang dilaksanakan melalui penyitaan. Yang berikutnya, pelaksanaan putusan. Pada saat proses peradilan telah menghasilkan putusan yang menginstruksikan perampasan aset, maka berbagai langkah harus ditempuh untuk melaksanakan putusan tersebut. Dan yang terakhir, pengembalian aset. Menurut Januar 2007-206, mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa pengembalian aset melalui perampasan jalur pidana, pengembalian aset melalui perampasan jalur perdata, pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dan KPK sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu yang pertama pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta yang kedua pengambilan aset secara sukarela. Untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi, KPK diberikan wewenang sebatas pengembalian aset dengan jalur pidana dan penyerahan secara sukarela. Apabila diharuskan menempuh jalur di luar pidana, maka kejaksaan selaku pengacara negara menerapkan mekanisme selanjutnya, baik secara perdata maupun mekanisme jalur administratif dan politik. Baiklah, sekian akan dilanjutkan dengan Romi Juanda. 3. Expert witness. Pemberian jasa forensik berupa penampilan. Di pengadilan negara-negara Anglo-Saxon begitu lazim sehingga seorang praktis menulis bahwa secara teknis akuntan forensik berarti menyiapkan seorang akuntan menjadi saksi ahli dalam litigasi sebagai bagian dari tim penuntut umum atau pembela dalam perkara yang berkenaan dengan fraud. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, istilah akuntansi forensik bermakna sama dengan prosedur akuntansi investigasi. Masalah yang timbul dalam penggunaan akuntan forensik sebagai ahli di persidangan, khususnya dalam tindakan pidana korupsi, adalah kompetensi dan independensi. Masalah kompetensi dan independensi sering dipertanyakan tim pembela atau pengacara terhadap akuntan forensik yang membantu penuntut umum. Sebaliknya, tidak ada pertanyaan mengenai kompetensi dan independensi akuntan forensik yang membantu tim pembela atau pengacara. Di Amerika Serikat ada persyaratan yang harus dipenuhi agar pengetahuan tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk keterangan saksi ahli. Saksi ahli yang memenuhi kualifikasi karena memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan atau pendidikan ilmiah diperkenankan memberikan keterangan atau pendapat jika itu keterangan atau pendapatnya didasarkan atas fakta atau data yang cukup. 2. Keterangan atau pendapat merupakan hasil dari prinsip dan metode yang handal. 3. Saksi ahli sudah menerapkan prinsip dan metode dengan benar pada fakta dalam kasus yang dihadapi. Kata kunci dalam aturan di Amerika Serikat adalah prinsip dan metode yang handal. Ini menjadi standar umum untuk apa diterima sebagai keterangan saksi ahli. Dalam kasus yang dikenal sebagai Debert Case, Makalah Agung menginterpretasikan bahwa kondisi berikut dipenuhi. 1. Teknik atau teori sudah diuji secara ilmiah. 2. Teknik atau teori sudah dipublikasi dalam majalah ilmiah di mana sesama rekan dapat menelaahnya. 3. Tingkat kesalahan dalam menerapkan teknik tersebut dalam ditaksirkan dengan memadai atau diketahui. Serta 4. Teknik atau teori sudah diterima dalam masyarakat atau asosiasi ilmuwan terkait. Mahkamah Agung tidak bermaksud untuk menerapkan semua butir
di atas pada semua kasus. Butir-butir di atas dikenalkan sebagai Dober test. Hal ini dikehendaki adalah bahwa butir-butir yang relevan harus diterapkan secara kasus per kasus. Keterangan saksi ahli, hal terpenting adalah butir-butir tersebut diterapkan seketat mungkin dalam kasus yang dihadapi. Ada kriteria lain yang dikenal sebagai pretest. Pretest lebih dulu dikenal daripada Dober test. Di beberapa pengadilan negara bagian pretest masih diterapkan. Pretest hanya mensyaratkan bahwa keterangan saksi ahli didasarkan pada prinsip atau metode yang sudah diterima oleh masyarakat atau asosiasi ilmuwan terkait. Penerapan Dober test dan pretest bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain. Semua pengadilan federal dan beberapa pengadilan negara bagian menerapkan Dober test, pengadilan negara bagian lain menerapkan pretest saja. Kombinasi dari pretest dan Dober test atau tes lainnya, masing-masing yurisdiksi umumnya tidak mendaftarkan para ahli yang disetujui pengadilan. Secara umum, setiap saksi ahli harus diterima melalui proses persidangan yang dijelaskan di atas sebagai ahli dalam setiap kasus, di mana dia bersaksi. Oleh karena itulah akuntan forensik harus siap. Kalau pengadilan menerapkan Dober test kepadanya, itu berarti sidang pengadilan khususnya pihak lawan bukan saja menanyakan keahlian profesional dari saksi ahli yang dihadirkan, tetapi juga teknik teori yang metode digunakan untuk merumuskan. Penyebab mengapa perlu akuntansi forensik? Kasus korupsi di Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya. Tingkat korupsi yang masih tinggi juga menjadi pendorong yang kuat untuk berkembangnya praktik akuntansi forensik di Indonesia. Berdasarkan Website BNI ke kuartal keempat 2006 mengenai lingkungan usaha, diperoleh bahwa sistem hukum di Indonesia yang tidak handal dan pembasmian korupsi akan meningkat. Minat para investor menanamkan uang mereka di Indonesia. Kesimpulan, akuntansi forensik adalah akuntan yang menjalankan kegiatan evaluasi dan penyelidikan. Dari hasil tersebut dapat digunakan dalam pengadilan hukum. Meskipun demikian, akuntansi forensik juga mempraktikkan keahlian khusus dalam bidang akuntansi, auditing, keuangan, metode-metode kuantitatif, bidang-bidang tertentu dalam hukum, penelitian, dan keterampilan investigatif dalam mengumpulkan bukti, menganalisis dan mengevaluasi materi bukti, dan menginterpretasi serta mengkomunikasikan hasil dari pertemuan tersebut. Akuntansi forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan dan juga bisa berperan dalam bidang hukum di luar pengadilan, menyelesaikan perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi, dan upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak. Dari kesimpulan tadi, itu adalah terakhir dari PPT kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.